Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Vika Ristiana Nurdianti dan yang kedua ada Haris Prastio. Di sini kami akan sedikit menyampaikan materi etika profesional mengenai yang pertama yaitu integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga independensi, dan yang keempat kerahasiaan. Yang pertama yaitu integritas. Di sini integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan keyakinan dalam sebuah tindakan. Orang-orang yang memiliki integritas tinggi dikenal selalu berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Dapat dikatakan bahwa integritas adalah bentuk rasa syukur dan sabar untuk bisa mencapai konsistensi. Menurut para ahli, integritas adalah segala yang menggambarkan kejujuran dan kewibawaan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Integritas dapat dilihat dari mutu, sifat, dan keadaan seseorang. Tidak heran bila orang dengan integritas disebut sangat bisa diberi kepercayaan karena selalu bertindak transparan, konsisten, bertanggung jawab, dan objektif. Yang kedua yaitu karakter orang berintegritas. Yang pertama, seseorang yang memiliki integritas akan selalu jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, seseorang yang memiliki integritas akan selalu mempunyai komitmen. Yang ketiga, seseorang yang memiliki integritas akan selalu bertanggung jawab. Yang keempat, seseorang yang memiliki integritas akan selalu menepati ucapannya. Yang kelima, seseorang yang memiliki integritas akan selalu setia. Yang keenam, seseorang yang memiliki integritas akan selalu menghargai waktu. Dan yang ketujuh, seseorang yang memiliki integritas akan selalu mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Yang selanjutnya yaitu mengenai objektivitas. Di sini objektivitas adalah tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Seorang akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Tingginya kualitas seorang akuntan dalam memenuhi profesionalismenya merupakan salah satu prinsip objektivitas. Akuntan harus selalu memiliki prinsip objektif ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut prinsip ini, akuntan secara intelektual akan adil, jujur, dan bebas dari prasangka buruk. Tidak hanya itu, prinsip objektivitas ini juga menuntun untuk tidak mendukung suatu kepentingan tertentu saja, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain harus mengedepankan kejujuran, seorang akuntan juga dituntut untuk objektif. Dalam artian, mereka harus bebas dari berbagai benturan kepentingan yang berhubungan dengan kewajiban profesionalnya. Etika profesi akuntansi dengan prinsip objektivitas ini mengharuskan para akuntan untuk bersikap adil, tidak berprasangka, tidak memihak, tidak di bawah pengaruh salah satu pihak, serta jujur secara intelektual. Selanjutnya ialah independensi. Independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan juga tidak tergantung pada orang lain. Nah, independensi juga berarti sebuah kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi juga dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, namun juga harus independen dalam penampilan dan pikirannya. Menurut Tuan Kota dalam bukunya yang berjudul Berpikir Kritis dalam Auditing, terbitan tahun 2011, menyatakan bahwa jenis-jenis independensi dalam auditing yaitu pertama independensi penyusunan program, yang kedua independensi investasi, dan yang ketiga independensi pelaporan. Selanjutnya ialah kerahasiaan. Kerahasiaan adalah sebuah praktik pertukaran informasi antara kelompok orang, bisa hanya satu orang,
dan menyembunyikan terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. Hal yang disembunyikan tersebut biasa disebut dengan rahasia. Nah, kerahasiaan seringkali bersifat kontroversial. Banyak orang mengklaim bahwa paling tidak pada beberapa kondisi lebih baik jika semua orang mengetahui semua fakta dan tidak boleh ada rahasia. Seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien. Dilarang keras memberitahukan informasi tanpa seizin dari klien, kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkan informasinya. Auditor harus berhati-hati menggunakan dan menjaga informasi organisasi untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mungkin ada salah dalam pengucapan maupun salah dalam pengungkapkan materi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.